Roma pertama ayat pertama sampai dengan ke-7 demikian. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikhususkan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikan sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang secara jasmani berasal dari keturunan Daud. Dan menurut Roh, kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa dialah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima anugerah dan jabatan rasul demi namanya untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Yesus Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, anugerah dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Sampai di sana yang berbahagia, yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara dengan melakukannya. Maranatha. Bacaan yang tadi kita baca jelas dituliskan oleh Paulus. Ada orang-orang yang dituju dari surat ini, yaitu jemaat di kota Roma. Ini ibu kotanya Kekaisaran Romawi. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus memperkenalkan diri, siapa dirinya itu. Kalau tadi kita cermat membaca, memperhatikan, ia memperkenalkan diri sebagai apa tuh? Sebagai apa? Dari Paulus, hamba Yesus Kristus. Jadi Paulus tahu betul memposisikan diri. Ia sebagai doulos, hamba. Hamba itu apa sih? Kalau sekarang kita mengenalnya, oh hamba Tuhan. Hamba Tuhan, pendeta, pelayan firman, sebuah jabatan di gereja yang kita menaruh hormat kepadanya. Tetapi melihat konteksnya pada saat itu, hamba ini, doulos ini sebetulnya adalah lebih tepat barangkali diterjemahkan dengan budak, kacung, atau jongos. Siapa sih orang yang mau menjadi kacung, menjadi jongos? Rasanya tidak ada yang mau. Orang inginnya dilayani. Orang inginnya disanjung. Disiapkan segala sesuatunya. Maka kalau dikatakan jadi hamba, jadi kacung, kalau tidak terpaksa sih aku ogah. Namun Paulus memposisikan diri, aku adalah hamba Kristus. Bayangkan dia yang tadinya tokoh ahli Taurat, orang Farisi, dengan jabatan yang sangat dihormati pada zamannya. Pengenalan dengan Kristus itu membuat dia sadar betul posisinya itu sebagai apa. Kita mengenal Kristus
mestinya juga sadar posisi kita tuh apa di hadapan Dia. Mungkin di rumah kita adalah nyonya, kita adalah tuan, kita adalah orang yang dituakan, yang dihormati. Tapi apakah sesudah mengenal Kristus, kita sadar diri? Siapa diri kita ini? Yang tidak lain di hadapan Tuhan kita adalah hamba. Paulus mengenal betul ketika ia berjumpa dengan Kristus. Tepatnya Kristus menjumpai dia. Yesus Kristus menyapanya. Untuk apa ia berjumpa? Dan untuk apa ia dipanggil oleh Tuhan? Maka ia mengatakan bahwa dirinya sebagai rasul dikhususkan untuk memberitakan Injil. Injil kerajaan Allah. Apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, awal Injil diberitakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Yang sakit dipulihkan, yang kusta, yang cemar ditahirkan, yang lumpuh dibangkitkan, bahkan yang mati dihidupkan lagi. Dan menurut Yesaya 35, inilah sebenarnya yang dijanjikan oleh Bapa, oleh Allah sendiri tentang Sang Mesias ini. Yesus telah naik ke sorga dan ia mengutus Paulus untuk melanjutkan Injil kerajaan Allah itu. Maka ia menyadari bahwa ketika ia berjumpa dengan Kristus, ada sesuatu yang harus dia kerjakan, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk meneruskan cinta kasih Allah kepada banyak orang yang belum mengenalnya. Bagaimana dengan perjumpaan kita? Apakah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu saat kita berdoa, saat kita bersaat teduh, saat kita beribadah, saat kita berelasi dengan Tuhan? Apakah menolong kita untuk menyerap, untuk memahami sebenarnya Tuhan itu mau apa dengan saya? Apa yang saya mau lakukan? Atau tepatnya apa yang Tuhan mau lakukan dengan hidup saya ini? Seharusnya setiap orang menyadari sama seperti Paulus. Bahwa hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, tetapi hidup kita untuk menyalurkan cinta kasih Tuhan bagi sesama. Nah, pertanyaannya bagaimana mungkin kita bisa melakukan tugas itu kalau kita sendiri masih egois, masih menuntut orang lain melayani kita, masih menuntut orang lain memperhatikan kita, masih memikirkan supaya anak-anak itu terus-menerus melayani kita. Nah, Paulus telah membebaskan itu semua. Ketika ia menyadari dirinya sebagai seorang hamba di hadapan Tuhan Yesus. Pengenalan terhadap Tuhan Yesus harusnya membawa hidup kita itu berubah. Tidak lagi egois, tidak lagi hanya untuk saya, untuk diri sendiri. Tapi bagaimana cinta kasih Tuhan itu bisa dirasakan oleh orang lain. Khususnya orang-orang yang dekat dalam hidup kita. Pengenalan itu menolong Paulus untuk mempunyai visi, mempunyai misi dalam hidup kita. Hidup Paulus. Apa visi misi hidup kita? Ibu bapak sekalian yang mengenal Tuhan. Apakah semuanya berkat Tuhan itu hanya untuk kita nikmati sendiri? Atau justru untuk orang lain juga? Nah, di sini kemudian
Paulus bercerita tentang Injil itu. Tentang siapa yang diberitakan itu. Tadi saya katakan bukan tentang dirinya sendiri, bukan untuk kemuliaannya sendiri, tetapi tentang ayat 3, tentang anaknya yang secara jasmani berasal dari keturunan Daud. Anaknya yang dimaksud adalah anak Allah itu. Bukan berarti Allah beranak secara biologis. Bukan berarti Allah sebagai Bapa memerlukan ibu kawin dengan Maria lalu lahir Yesus. Tapi sebutan anak adalah yang berasal dari Bapa sendiri. Tentang anaknya yang menjadi manusia, yang secara manusia lahir dari keturunan Daud. Maka kita melihat, diingatkan kembali kalau perayaan Natal Yesus lahir di Bethlehem di kota Daud karena disitulah bapa leluhurnya tinggal dari suku Benyamin itu yang tinggal di Bethlehem. Secara manusiawi. Nah, di sini kita memahami konsep awal tentang Yesus sebagai manusia yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Lalu Paulus juga menguraikan ternyata bahwa Injil yang diberitakan Yesus bukan sekedar manusia, melainkan kelahirannya sudah dinubuatkan jauh-jauh hari sebelumnya. Yaitu dari ayat 5 kita bisa membacanya. Dengan perantaraan Nabi kami menerima ya anugerah dan jabatan Rasul demi namanya yang untuk semua bangsa supaya mereka percaya dan taat. Ya karena telah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Jadi kelahiran Yesus Kristus. Yesus Kristus itu manusia dan Allah bukan karangan manusia. Bukan bisa-bisanya Paulus. Tetapi para nabi telah menubuatkannya. Dari perjanjian lama kita telah mendengarnya itu. Dan kemudian Yesus menggenapinya di sana. Lalu ia menyatakan diri sebagai Tuhan secara mutlak bahwa maut tidak menguasai. Paulus mengatakan bahwa Yesus Kristus bangkit dari kematian itu. Jadi ini Yesus Kristus manusia dan Allah telah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Apa maksudnya? Maksudnya adalah di ayat 7 kita bisa mendengarkannya. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dijadikan orang-orang kudus. Jadi tujuannya adalah Injil ini diberitakan. Surat Paulus mengatakan pertama-tama kepada orang-orang di Roma itu karena kamu dikasihi oleh Allah. Bayangkan siapa penduduk Roma pada waktu itu. Bukankah di situ berdiam kaisar? Zaman Paulus kaisarnya bukan kaisar yang ramah. Bukan kaisar yang mengenal Tuhan. Justru kaisar yang menganggap dirinya Tuhan. Kaisar yang menganiaya orang-orang percaya. Paulus melihat kepada kamu itu semua. Tuhan mengasihi kamu. Saudara-saudara, pesan ini sama untuk kita. Ketika Tuhan menjumpai kita, memanggil kita, ia memperkenalkan dirinya. Yang menurut bahasa Paulus adalah manusia secara manusia lahir dari keturunan Daud. Yang kemudian olehnya kita mengenal Injil itu. Siapa Yesus? Karena ia adalah manusia yang pernah hadir di bumi ini. Yang menerjemahkan firman yang hanya bisa dibaca, didengar, tapi
menjadi hidup di dalam diri Yesus Kristus. Ia memulihkan, ia mendamaikan, ia mengampuni, ia memberikan berkat, dan ia membangkitkan. Di situ orang melihat jelas firman yang hidup. Dan firman yang hidup inilah adalah Tuhan sendiri. Allah sendiri yang lahir ke dunia ini. Dari situlah setiap orang yang mengenal Dia terpanggil untuk menyatakan, memberitakannya kepada orang lain. Paulus melihat orang-orang yang memusuhi anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen justru dikasihi oleh Allah kepada orang-orang di Roma yang dikasihi Allah. Bisa nggak kita melihat orang-orang lain yang mungkin saja hari ini mereka membenci kita. Mereka memusuhi kekristenan. Mereka tidak suka. Bisa nggak kita melihat atas diri mereka itu juga Tuhan mencintai mereka. Tuhan mengasihi mereka. Dan Ia mau melalui kita, Anda dan saya, supaya menyalurkan kasih itu kepada mereka. Tentu caranya tidak hanya ngomong saja. Tidak hanya bicara saja soal Yesus Juru Selamat. Tapi memperagakan kasih itu. Cinta Tuhan itu harusnya dijadikan hidup dalam diri kita. Dengan cara apa? Kita tidak boleh membalas, membenci. Kita tidak boleh membalas, mengumpat. Kita tidak boleh mendoakan untuk mereka supaya celaka. Tapi kita dipanggil untuk memberitakan kabar baik. Kesukaan besar. Dengan cara kita mengasihi. Menolong mereka. Kalau susah ya kita bantu. Jangan kalau susah rasain. Lu sih musuhin gue. Sekarang tahu rasa. Ini bukan anak Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita jangan kalah dengan kejahatan. Balaslah dengan kebaikan yang asalnya dari Tuhan. Nah, dengan cara itulah sebetulnya kita dipanggil untuk meneruskan ini karya Tuhan. Regenerasinya seperti apa? Orang yang melihat kita juga akan tertarik dan meneruskan itu. Kebaikan kalau dilakukan dengan tulus, percayalah, ia akan menular. Ia akan seperti viral pesan berantai. Ketika kita menerima kebaikan dari seseorang, hidup kita sedang susah, sedang sulit, terus ada orang yang membantu kita, kan di hati kita mengucapkan syukur, puji Tuhan. Ada yang menolong. Ini tangan Tuhan. Melalui dia, saya ditolong. Nah, orang yang ditolong tentu akan berpikir juga, gimana saya menolong orang lain. Dan ini terus harusnya terjadi. Injil Tuhan akan dirasakan oleh banyak orang. Jangan hanya kita pandai bicara, tetapi susah untuk melakukan yang baik. Nah, biarlah pesan ini kita boleh lakukan dalam hidup sehari-hari. Selagi masih ada kesempatan, marilah kita tidak jemu-jemu untuk berbuat baik. Karena Tuhan sudah baik, sudah memberkati kita. Karena Tuhan sudah hadir, menderita untuk menebus kita. Kita pun harus menjadi saluran berkat bagi yang lain. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita. Amin.